sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masyaallah muslimin, hadir kita di masjid ini menambah keistimewaan kita, karena kita yakin berdasarkan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak pernah berbohong sekali. Maka siapapun yang berbicara, kita dimanut dan menerangkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hadir dalam taklim pasti majelis ini dikawal, ditemani oleh para malaikat. Jadi di sini dengan keyakinan kita bersama malaikat, sehingga kita berharap sifat-sifat kita cenderung seperti malaikat, bukan syaitan. Yang kedua, Allah langsung menurunkan di hati kita sakinah, ketentraman, kedamaian, meskipun di luar bergejolak, berkebohongan dan berfitnah. Misalnya gitu ya, karena ya, meskipun tadi saya melewati daerah yang ada bakar-bakaran, jadi alhamdulillah tenang saja. Saya istirahat tadi jadi di Gerah Hadi ada bakar-bakar, alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang taklim majelis ini dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin. Yakinlah dengan kita hadir taklim, karena rahmat Allah hidup kita tambah bahagia. Dengan rahmat Allah keluarga kita tambah tenang. Dengan rahmat Allah seluruh cita baik kita akan mudah kita raih karena rahmat Allah. Jangankan perkara dunia, Rasulullah SAW mengatakan, aku berhasil masuk surga karena rahmat Allah. Begitu senangnya Allah melihat hambanya hadir taklim. Allah sedang menyebut nama-nama kita di hadapan para jemaah sekalian. Apakah senang nama-nama Anda disebut oleh Allah? Senang? Kalau senang macamnya gimana? Mana ini? Senang tak benar ini? Hilang kabel kita. Senang. Allah menyebut nama kita, bukan si pembohong misalnya, ya. Bukan orang-orang yang suka sok kaya, sok hebat, ya. Allah menyebut nama kita. Ada apa? Ada sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang disebut namanya ya Allah. Kita luar biasa semua. Bahkan kemudian kita dipantaskan oleh Allah. Sahallallahu alaihi wa sallam. Dimudahkan jalan kita menuju surga. Mudah-mudahan ya saya masih ingat setahun yang lalu. Ya, kalau saya mengatakan semangatnya, apa jawabannya? Tangan. Jadi kita kalau nanti kita harus yakin seperti yang dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam jannah. Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Maka kalau saya katakan semangatnya, jawabannya pemburu surga. Ini kita orang-orang hebat, bukan memburu istana. Kecil istana itu. Terus berdoa. Kita memburu surga, jangan pernah jual imamnya pasangan atau kepentingan istana. Ini kita dimudahkan ke surga, jangan beroleh ke kanan, lurus saja. Semangatnya lurus surga. Pemburu surga. Oh, paginya. Semangatnya pemburu surga. Apalagi hadir kita di dunia itu keajaiban.
Keadilan maksudnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejadian yang di luar akal, kejadian di luar jangkauan manusia. Kita semua bisa hadir di dunia ini, itu proses yang penuh dengan keajaiban. Kalau boleh kita mengatakan kita ini manusia ajaib, sesuatu manusia yang berharga, istimewa, hadirnya kita di dunia ini. Belum lagi kemudian kita beriman, Masya Allah. Landasan kita bicara seperti ini adalah surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang membuat dokter-dokter ahli kandungan banyak masuk Islam gara-gara ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqa mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman فقصرنا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Tolong rasakan cara Allah menyampaikan peristiwa saya dan mas kalian ketika masih di alam kandungan. Peristiwa sudah terjadi, ya kan? Bagaimana sperma, ya sperma itu bisa jadi manusia. Ajaib, ajaib, subhanallah. Coba rasakan di mas kalian. Ya Allah, nenek saya kaya jadi kaya saya, bapak ibu semua kita subhanallah. Tahu kan? Lihat diri masing-masing. Subhanallah. Ini kita senyum, kita takjub dan diri kita belum, walaupun kita belum punya uang. Belum punya apa itu, kita sendiri ajaib, subhanallah. Dari sperma menjadi daging, terus menjadi tulang di bungkus daging, kemudian lahir seperti kita. Subhanallah. Inilah sebabnya ada yang mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu gitu. Siapa yang benar-benar mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Rabb-nya. Semakin kita tahu diri kita, semakin kita tahu siapa Allah, Rabb kita. Perhatikan dari ayat 12-nya, ketika Allah menyampaikan tentang peristiwa penciptaan kita dalam rahim, Allah menggunakan dua huruf taukid di depannya. Wa laqad, sungguh benar-benar. Ingat, kalau kita membaca Al-Quran tidak ada huruf taukidnya, itu pasti benar. Itu kenapa? Sesuatu yang benar Allah katakan, laqad, sungguh benar-benar. Itu menunjukkan ada orang yang lalai dengan info ini atau mungkin melupakannya. Sungguh benar-benar, kenapa? Jadi membuat orang benar ini, masa sungguh benar. Ya, apa itu? Kita semakin percaya, semakin mantap menerima info itu ketika diawali dengan laqad, sungguh benar-benar. Dan ini menunjukkan pentingnya kita mengingat perkara ini, bahwa Anda dan saya itu lahir sebagai sebuah keajaiban. Artinya kita menghargai diri kita masing-masing. Sehingga kalau kita merasa menjadi manusia berharga, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita programkan, hidup kita berharga, bernilai. Kan begitu ya maksudnya. Sehingga ucapan kita berharga,
rencana kita berharga, mengajak orang bekerja berharga, bicara semuanya berharga. Kenapa? Kita manusia istimewa. Apalagi kita orang yang beriman. Yang mana? Karena itu ketika kita melihat orang lain, kita menghargai orang lain juga. Karena itu kita tidak akan pernah menzalimi orang lain. Di antara sekarang yang lagi semangat berbohong, dia tidak menghargai diri dan orang lain. Janji palsu, membuat kerusuhan, fitnah besar, memerlukan, dan itu gara-gara itu. Ya Allah. Jadi Rasulullah SAW tanpa mempelajari alam kandungan sudah tahu. Luar biasa kan? Karena itu para ilmuwan meyakini ini mencapai Muhammad. Dan inilah buktinya bahwa Quran adalah kalam Allah. Baru-baru ini yang tahu persis seperti itu peristiwa penciptaan manusia dalam rahim. Luar biasa. Nah, berdasarkan ini mas sekalian, kita hidup dengan penuh optimis. Sesuatu yang berharga, insya Allah akan melahirkan hal-hal yang berharga. Sesuatu yang ajaib itu akan meneruskan keajaiban berikutnya. Jadi kita optimis ini, mas kan bahagia. Apapun yang terjadi ini tidak mengurangi keajaiban kita, malah menambah keajaiban dari keajaiban yang tidak akan didapati. Ayo mas sekalian, kita sering mendapat sesuatu yang di luar pikiran kita, yang rencana kita, dan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Yang Allah katakan min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak pernah kau pikirkan, kau sangka. Itu ajaib. Itulah keajaiban dalam hidup kita ini. Karena itu mas sekalian, siap hidup ini dengan penuh keajaiban? Siap semuanya? Senang? Semangatnya? Nggak usah Pak terlalu muluk, bukan terlalu muluk, ini hak, ini fakta, ya. Karena itu saya bagian. Saya teruskan dengan membaca sebuah ayat di surat As-Saffat ayat 143. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Jika dia tidak sungguh-sungguh bertasbih minal musabbihin la pasti dia, tapi berbagai ya, sungguh pasti dia artikan fi batni, di dalam perut ikan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kebangkitan. Insyaallah memang Allah itu mesti kelas tinggi bicaranya. Namanya Allah ya kan, tidak seperti kita. Ini peristiwa apa ini mas kalian? Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan. Kata Allah, mustahil Nabi Yunus selamat. Mustahilnya enggak, takut sampai hari kiamat dia tidak akan selamat. Ditakdirkan beliau sampai kiamat, tapi alat secanggih apapun tidak akan bisa menyelamatkan Nabi Yunus. Saking mustahilnya. Cukuplah dari selamatkan, saking mustahilnya itu maksudnya. Tetapi beliau dikeluarkan oleh ikan itu. Kenapa? Musabbi. Jadi hari ini kita ingin memiliki kunci kajian.
Jadi gara-gara beliau bertasbih, subhan la ilaha illa anta subhan inni kuntu minadz zalimin. Jemaah sekalian, ini bukan janji, tapi sudah kejadian. Allah ini Allah bukan berjanji, sudah pasti. Gara-gara musafir ini, gara-gara Nabi Yunus rajin mengucapkan la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin, yang mustahil itu jadi mudah. Bukan sekedar berat, bukan sekedar sulit. Pelik, rumah, jelima, bikin rumah, tapi dengan la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin jadi Masya Allah. Tolong, ini bukan sekedar ilmu ya saya. Ini yang kita inginkan hidup kita, ingin hidup serba mudah dalam kesulitan sekalipun, keluar dari masalah kesulitan apapun, yang ini kuncinya. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Termasuk dalam suasana nuansa seruan bangsa kita sekarang, tolong ucapkan ini la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin, agar masing-masing kita tidak dipermainkan oleh orang bodoh dan pembohong. Ucapkan ya Allah, doa ini aku berikan. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Nah, semangat kita ini bukan sekedar pemandangan. Pertama sudah jelas dari firman Allah, ya. Oh ya, maka tadi ucapan Nabi Yunus itu aslinya dari surah Al-Anbiya ayat 87, ya. Dan kita anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Yang sangat menarik itu Rasulullah SAW yang sangat sayang sama kita tempatnya mengharapkan agar hidup kita ini seru ajaib. Tolong diingat, Rasulullah ini bukan hanya untuk dirinya, ya, tapi Rasulullah berharap seluruh umat Islam, seluruh umat Muhammad ini hidup dalam keajaiban. Artinya beliau menekankan agar kita selalu mengucapkan tasbihnya Nabi. Ya, dalam hadis riwayat Abi Dawud dan Nasai. Coba dengarkan Mas sekalian. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, doa Dinun, doanya ingat doa Rasulullah. Ini loh doanya Dinun. Namanya Dinun. Tiga ketika beliau ada dalam perut ikan itu. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini dia kata Rasulullah. Lam yad'u bihi rajulun muslim. Coba, tidaklah seorang muslim ketika sedang berdoa atau yad'u selalu berdoa fi syai'in qat, ketika mengharapkan sesuatu. Rasulullah menggunakan kata syai' umum, ya, kata umum. Apapun problemmu, begitu kira-kira. Apapun masalahmu, atau kategorinya kecil, berat, besar, mustahil, pokoknya apa yang kamu harapkan. Kalau engkau membaca la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin, yad'u bihi, berdoa dengan menyebut tasbih Nabi Yunus, illa stujiba lahu, coba, pasti diijabah. Bayangkan coba, nggak ada lain pilihan. Kalau kita berdoa, kemudian kita rajin, nah, ya kita rajin, istilahnya kalau hidup makan yang dapur. Jadi doanya macam-macam, satu, mungkin 10 ayat, jangan lupa dirajin, dirangkul dengan la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin, illa stujiba lahu, pasti dijawab. Masalah keluarga kita yang mungkin pelik, nggak selesai setahun 2 tahun,
zalimin. Terus insya Allah Amin, Masya Allah Allah. akan berikan solusinya. Insya Allah. Kita mungkin sedang kuliah, sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya. Ibunda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Golongan aku ya Allah. Negara kita ini seperti ini rohnya, begitu modelnya. Bayangkan bagi kita biar ditegur oleh Allah atau bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apapun, terutama seperti Gaza yang sedang mewakili kita membela Al-Aqsa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insya Allah mereka sedang mengalami keajaiban di Al-Aqsa di Gaza. Bayangkan, senjata apa adanya nggak bisa dikalahkan oleh mereka yang mengatakan nomor satu imanlah, nomor satu senjatanya apa? Ini keajaiban bukan? Mereka belum anak kecil. Ini keajaiban masyarakat. Tolong kita perhatikan. Allah tunjukkan keajaiban itu di Gaza, masyarakat. Ya Rahman Rahim. Gimana daerah yang diisolasi seperti itu masih bertahan hampir 2 tahun dalam bombardir. Subhanallah. Ini mana dia sembunyi bingung apa lagi? Yakin? Yakin? Semangatnya? Masuk surga. Alhamdulillah. Langsung diamal katanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa yang diinginkan boleh kita ucapkan, dibayangkan dengan mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, masalah Allah, kita ingin ketika mengucapkan itu bukan sekedar mengucapkannya, karena kita punya misi besar menghadapi berbagai problem atau mengharapkan sesuatu dari Allah. Ini masalah besar, maka jangan asal mengucapkannya. Di situ yang kita ingin tekankan sekarang, ya. Bahkan saya tidak menuduh macam-macam, tapi saya khawatir karena kita juga kurang ada ketika mengucapkannya. Ini perkara penting, kalimat penting, tapi penting. Menyebut nama Allah dengan ucapan yang tidak sepantasnya, jangan sampai dosa. Karena itu, mari kita dalami makna dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, agar mandi ucapan kita tasbihul Gusti. Ya. Nah, ada 3 poin yang harus kita perkuat selalu dalam hati kita, dalam segala hal ya. Kita perkuat selalu seiring kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang pertama, la ilaha illa anta, iman kepada Allah diperkuat. Yang kedua, subhanallah, mensucikan, jangan suudzon, sedih kepada Allah. Apalagi berlama-lama suudzon. Udah, percuma saya pikir ini aja. Cuma namanya. Udah, sekarang pun udah. Nah begitu, tidak tahu. Allah kita. Saya sudah keluar dari masjid, tapi saudara sama rumah hidup ini. Nah, kita kemudian menuduh Allah tidak adil. Jangan sampai la ilaha illa anta subhanaka tasbih. Yang ketiga, inni kuntu minadz zalimin. Problem apapun yang menimpa kita, tolong jangan suka menunjuk orang lain. Kalau kita suami jangan menunjuk istri gara-gara anak atau anak, jangan, tapi inni kuntu minadz zalimin. Selalu kita
sebagian masalahnya. Jadi kita harus memperbanyak istighfar. Inni kuntu minaz zalimin. Sehingga problem yang nampaknya merugikan kita justru mengandung keajaiban. Saat kita berproses dengan sabar dan sungguh-sungguh, oke, secara singkat dan sekalian, kita akan semakin mantap mengucapkannya. Ternyata perkara iman kepada Allah, perkara tasbih kepada Allah tanpa suzon, perkara istighfar memang mengundang keajaiban. Subhanallah. Kemudian ya. Yang pertama, ketika kita berusaha menjaga iman kepada Allah, kemudian benar-benar kita hanya mencintai, bergantung, taat dan patuh, berharap hanya kepada Allah. Tolong dengarkan janji Allah di surah Al-An'am ayat 82. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan selalu berusaha tidak mencampur imannya dengan kezaliman, tidak menggunakan yang bisu. Itu fi'il mudhari, kerja, usaha, dia terus lagi, terus tadabbur Quran, terus berdoa, segala upaya yang digunakan agar imannya tidak bercampur dengan kesyirikan. Bizulm di mana asyik. Dia berusaha untuk itu. Ulaika lahumul amn. Coba, itulah orang-orang yang pasti lahu itu lahu milik mereka, itu hak orang-orang yang beriman yang selalu menjaga imannya pasti merasakan al-amn. Apa arti amn? Aman. Masya Allah. Jadi apapun caur-caur yang sedang menimpa dia, fitnah yang sedang menimpa dia, Masya Allah, keajaiban membuat orang-orang zalim semakin iri melihat dia, merugikan dia, itu menghina dia, terlihat dia sedang dizalimi. Ini yang perlu kita jaga. Mereka selalu dalam hidayah Allah. Menghadapi apapun problem itu, dia selalu berusaha sesuai dengan hidayah Allah. Bukan asal dapat, menghalalkan segala cara, tidak. Ya, jadi sudah aman hidupnya dalam hidayah Allah. Ini luar biasa. Itulah orang-orang yang selalu menjaga imannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatnya dilaksanakan adalah takbir, bukan sekadar benar Allah jaga iman kepadamu ya Allah, jaga iman kepadamu ya Allah. Oke, itu. Dan yang saya ingin tonjolkan pada kesempatan singkat ini, maksudnya la ilaha illa anta. Saya ingin mengingatkan mas kalian untuk merasakan begitu dalam dan pentingnya kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah berarti tidak ada yang ku cintai kecuali Engkau ya Allah. Tahmid itu ucapan yang paling tinggi, paling indah, paling memantapkan seorang hamba. Tahmid. Ilah yang kedua, al-maqbu', sesuatu yang diikuti. La ilaha illa anta, berarti ya Allah tidak ada yang ku taati, yang ku ikuti kecuali hanya Engkau. Yang ketiga, marhum, sesuatu yang ditakuti. Ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang aku takuti dalam hidup. Situasi apapun ya Allah, kecuali keempat, al-marhum, sesuatu
sesuatu yang diharapkan. Ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang paling kuharapkan. Aku sandarkan diriku padanya kecuali Engkau ya Allah. Itu la ilaha illallah atau illa anta. Mantap memang. Karena suasana hati akan menentukan suasana hidup kita. Karena indahnya hati akan memperindah hidup kita. Buruknya hati akan memperburuk hati kita. Saya sudah bahas di seorang muslim Surabaya, ya, setiap malam Selasa ya, jam 7 jam 8 terus. Hati adalah raja. Bisa dilihat ya di TV-nya Surabaya ada asik ya. Jadi mas kalian, begitu kita menyapa ilaha illallah, itu ucapannya akan menjaga kita dari banyak kezaliman, banyak kesalahan. Bahkan kita boleh katakan, ketika kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah sebuah keajaiban. Bisa Ustaz, macam mas kalian. Coba kita ada Rasulullah, maqala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa yang bertahan dengan tahlilnya sampai akhir hayatnya, dia masih mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk. Ini kalimat ajaib, subhanallah. Karena ini kalimat ajaib, tolong diucapkan dengan bagus. Kita boleh memperbanyak atau seperti itu, tapi berkualitas. Saya tahu tanpa mendosakan, kan bisa jangan lakukan. Apa masalahnya? Saya tahu la ilaha illallah. Masuk di sini mas. Kita ada itu yang banyaknya, banyak tapi berkualitas. Dan jujur aja coba, saya ucapkan dua versi salah. Allah, ya enak katanya. Jujur deh ya, suatu kalau nanya coba, jujur coba dengan tanda sambil kita ingat bila itu apa? Tidak ada yang paling ku cintai, ku harapkan. Apa tadi? Yang aku ikuti, yang aku takuti cuma Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Mari kita kemas ucapan kita dalam bertahan. Ya Allah. Makanya terjawab kenapa orang yang bertahan seperti ini akan mendapatkan keajaiban. Bahkan ucapan itu bukan dia masuk surga. Ya Allah. Mudah-mudahan setelah ini kita berzikir setelah sholat juga diperbagus. Subhanallah, 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 subhanallah. Coba disuarakan. Saya tidak berusaha, tapi mana diperbaiki coba. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang bagus, masya Allah. Baik, yang pertama, ya, tahlil kita itu luar biasa. Menjamin apa tadi? Keamanan dan hidayah Allah. Yang kedua, tasbih, ya. Jadi kita berusaha mencucikan Allah dari berbagai tuduhan. Jangan sampai kita di hati kita ada keraguan tentang janji Allah. Itu sudah masalah. Terus berantakan dan bisikan itu pasti ada dari syaitan. Termasuk nafsu kita yang selalu ingin menyimpang dari kebaikan, itu pasti ada. Makanya kita terus diingatkan, terus berpikir, terus tilawah dan berdoa untuk menjaga hati kita. Nah, tentang tasbih maksudnya, dengarkan bagaimana Allah sendiri mengatakan kepada
kepada kita tentang dirinya. Ya Allah. Kalau kita meyakini kebenaran Al-Quran, pasti kita akan menerima apa yang Allah sampaikan. Di surat Yunus ayat 4. Inna Allah yudhilun nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yudhilun. Pakai suku ya. Nah ini, ya Allah, Allah menyampaikan tentang dirinya lewat suku ya. Berarti ada keafan kita, kelalaian kita. Suku loh, Allah itu, Allah menyampaikan tentang dirinya pakai suku. Baru tahu gitu. Ya Allah, seandainya mana Allah la yakin benar. Ini suku loh. Itu menyeret kita perhatikan, jangan lupa, apalagi menikahi. Sungguh Allah itu la yadhimun nasa syai'an, tidak pernah melakukan kezaliman kepada manusia sedikit. Tolong dikasih tahu kata-kata manusia. Ini kita akan bahas, ya. Walakin nasa, tapi manusia itulah anfusahum yang suka menjolimi dirinya sendiri. Di masyarakat akhirnya menurut gimana? Peristiwa orang kafir kira-kira berbeda kemana-mana. Orang kafir kalau melihat anak dibunuh sekarang kelaparan, kira-kira melihat peristiwa itu berbeda kemana-mana mereka. Pasti kepada sebagaimana sekarang seluruh dunia non-muslim banyak yang membela Gaza. Pasti juga ceritakan apa? Sebenarnya merasa apa? Pasti dia akan di hatinya mengatakan, oh sebelum anak kecil, kalau senjata hebat, pakai tinta, pakai alat, kok nggak tahu di mana? Itu para pejuang. Tapi anak kecil dia ngetes, mikir dia mengatakan, nggak benar ya. Jadi manusia yang menjadi dirinya sendiri dan menyalahkan negara-negara muslim di samping-samping ini. Jadi manusia yang menjadi diri sendiri. Nah sekarang kita masukkan ke hadis sekarang. Apa tadi? Sungguh Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Manusia ya. Nah, manusia yang kafir Allah pernah zalimi mas kalian? Pernah nggak? Tidak pernah kan? Maksudnya manusia kafir Allah tidak pernah menzaliminya. Apalagi manusia muslim. Orang manusia kafir, musyrik, paling bejat termasuk setan yang itu tidak pernah menzalimi dia. Apalagi siapa tadi? Orang muslim. Nah, ini kan orang muslim semua kan. Nah, sekarang ganti jawabannya dengan saya. Nah, biar masuk dari kita sekarang. Coba kita mulai. Ini sedang berusaha kita masuk dalam diri kita. Allah itu tidak pernah menzalimi orang kafir, apalagi saya. Biar masuk kan? Allah itu tidak pernah. Apalagi Allah tidak pernah menzalimi orang muslim yang ke masjid, sholatnya nggak khusyuk. Apalagi sholatnya khusyuk semua kan? Apalagi sholatnya khusyuk. Ya kan begitu. Allah tidak pernah menzalimi orang muslim yang lagi ke masjid, tak ikhlas sholat khusyuk, tapi mending tak infak. Apalagi pasti nggak jawabnya. Apalagi yang lagi infak kan? Oh, berarti infak ya. Allah nggak zolim sama kita. Panjang itu terus mau ya, tapi besoknya misalnya ya. Jadi Allah tidak pernah menzalimi orang muslim yang tak ikhlas, ya. Sholatnya khusyuk, apa juga suka infak, tapi nggak suka taklim. Apalagi? Nah, yang lagi taklim. Begitu dimaksudnya bahaya. Dan begitu dimaksudnya. Jadi kita harus amalkan ini, meskipun bisikan yang mengatakan percuma berdoa, percuma ini, percuma ini. Apalagi sudah kata orang mendingan pemimpin yang kafir yang jujur dari pemimpin yang
muslim tapi nggak jujur. Mana ya jadi orang kafir itu jujur? Itu masalahnya. Ada aja ucapan itu mas kalian. Ya, mulai hari ini kita sangat mantap sekali untuk terus berjuang, berdakwah, beribadah, meskipun apa yang kita harapkan belum kita dapatkan. Mungkin Allah sedang menahannya pada saat yang tepat. Meskipun maaf ya, dari kita mengatakannya aja ini, tapi setahun, 2 tahun, 10 tahun kita nggak dapat apa yang kita inginkan. Kita masih punya harapan. Nanti di surga Allah menahannya untuk di surga. Kita nggak pernah berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu apalagi kita tahu Rasulullah menjamin dalam hadis Bukhari Muslim Nasai Hakim Tabrani, ya, ana 'inda zanni 'abdi. Hadis kursi ya. Aku kata Allah selalu mengikuti prasangka hamba. In khairan, jika prasangka hati yang baik, bahaya terjadi kebaikan. Wa in syarran, jika buruk prasangkanya, buruk yang terjadi. Apa itu prasangka maksudnya? Sesuatu katakanlah begini, ucapan yang masih ada di hati, tak diucapkan di sini. Apalagi diucapkan. Saya tahu maksudnya. Saya ya, orang bodoh. Jangan-jangan kita ini yang membuat hati kita bodoh, membuat hati kita nakal. Masa banyak surat orang mulanya kan. Jangan-jangan. Kenapa? Karena di hati orang bodoh. Ini anakku, aku. Dalam hati susah ini masa depannya. Dalam hati jadi anak. Awas sama sekalian. Apa lagi? Nakal. Ucap langsung apa namanya? Percuma aku belajar, percuma apa? Aku bercanda nakal sama saya, aku sendiri toh sekalian. Saya maaf ya, mas kalian. Saya pernah mau mata anak saya les di dunia, saya kaget. Suami ibu itu manggil anaknya sudah dewasa, roh, astagfirullah. Termasuk kebiasaan misu itu nauzubillah min dzalik, bahaya buat sekalian. Maaf ya, cemuka sallallahu di mana gitu Pak, di Surabaya ada cemuka ada itu misu itu di hati terjadi, apalagi diucapkan rasanya. Makanya negara ini ruwet. Kenapa? Ucapan kita banyak kebohongan. Makanya ruwet. Janji palsu. Makanya ruwet. Apalagi sudah memfitnah ulama. Ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan ikut-ikutan mencaci, memaki. Udah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betul. Mantap ini, tahlilnya mantap. Turun keajaiban. Husnuzonnya kuat, turun keajaiban. Ditambah lagi yang terakhir, istighfar. Astagfirullah. Memperoleh istighfarnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa ada istighfar? Bukan surah Nuh ayat 10, 11, 12. Ya Allah. Wa qul tastaghfiru rabbakum. Sampai ini langsung merupakan apa ya? Ajaran seorang nabi kepada umatnya. Aku sampaikan kepada kalian, beristighfar kalian kepada Allah kalian. Innahu kana ghaffara, karena Dia Maha Pengampun. Tiba-tiba disampaikan Allah menjanjikan apa? Yursil sama alaikum bidrah. Niscaya aku hujan deras yang tidak berbahaya. Sederhana juga.
Ya Allah. Istighfar yang rajin dijamin hujannya turun meskipun deras, tidak berbahaya. Ya Allah. Wa yumdikum bi amwal, apa artinya? Diperbanyak harta. Dicoba dia langsung kayak gini mas, diperbanyak harta, ekonomi kamu tumbuh. Istighfar. Ya Allah. Sekarang kalau kita tak tumbuh, kenapa? Banyak malingnya, korupsi dan nggak sadar lagi. Itu kan yang bilang wah ini anakmu juga makin banyak. Oh, ya kan? Maksud orang pantas satu-satunya banyak anaknya ya. Baik, jadi masyarakat ya. Jadi Bani ini saya banyak anak. Jadi kalau punya mantu anak temannya mandul, suruh banyak istighfar suami dan istrinya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Yang mau nambah lagi, monggo ya. Istighfar ya. Tadi ada terangkan bahwa maksudnya adalah proses perkembangan anak kita itu soleh bagus. Kalau ayah bundanya rajin istighfar, gak nyalakan anak. Artinya, ayah bunda, evaluasi dirimu masing-masing kalau begini anakmu. Jangan suka nyalakan anak. Nah, misalnya begitu. Istighfar, insya Allah. Maksudnya nanti ayah sadar, dia sadar. Oh ya Allah, aku dulu sini. Kalau tunjukkan kelemahan saya, aku dalam diri anak. Ya, jadi itu. Wahai jangan jannah, wahai jangan anhar. Akan ada kebun-kebunan sungai-sungai subur pada kita. Banyak istighfar. Subhanallah. Ajaib. Bersyariat di awalnya. Maaf sebagai penutup. Ini sederhana sekali. Ayah bunda, ya terutama suami jangan lupa kalau menemui istrinya di kamar istimewa untuk beri sedekah, jangan lupa doa. Itu harus sederhana loh, sederhana ya. Apa kata Rasulullah? Misalnya nih, idza ata rajulun imra'atahu, kalau seorang mendekati istrinya, tuh maka dia tidak lupa alias rajin membaca Bismillah. Allahumma jadi syaitan, menjadi syaitan, marasatana, la thumma razaqahu. Kemudian Allah mengaruniai suami saya dari anak. Lam yadurru syaitan, anak itu tidak dibuat bahaya hidupnya oleh syaitan. Gara-gara ayahnya yang punya anak, ya kan? Baca doa. Istrinya lalu taruh doanya kan? Gitu ya, jangan cuma kamu lupa terus, bahaya loh, serius. Berarti kalau anak kita dipermainkan setan, tanya siapa? Pak, doa belum? Itu bikin nakal anak. Bapak yang tidak berdoa, tuh bayangkan, anaknya nggak tahu, tapi pengaruhnya setelah dia lahir membahayakan dirinya karena sang suami sang ayah tidak baca doa. Pelajaran untuk bapak-bapak. Ayo, jadi kalau kita dapat nakal, jangan-jangan bapaknya yang nakal, ya betul? Astagfirullah. Maksudnya begitu, evaluasi. Ustaz, yang mana ada doa nggak Ustaz? Oh, nggak tahu misalnya. Sudah punya anak tiga Ustaz, nggak pernah berdoa. Nanti langsung ke anaknya, tiga-tiganya. Kenapa ya? Jangan bilang tidak perlu ya, ya. Dibilang sama anaknya, yang selama ini bilang nakal, gagal, macam-macam, ya kan? Berikutnya sama dari anak ya, dan ibu yang lupa ingat suaminya. Astagfirullah wa natubu ilaihi. Itu perlunya istighfar agar Allah menunjukkan di mana kesalahan kita memperbaiki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selamat menjalani hidup yang penuh keajaiban dengan doa Nabi Yunus. Saya berdoa sebagai musafir dari
diulangi kan? Mudah-mudahan makbul ya untuk menutup pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من القبر يا رحمن الرحيم وعذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب